Selamat datang di Pace Podcast. Hai, perkenalkan saya Hence Pesulima yang akan menjadi host di saat ini. Saat ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat penting dan relevan, di mana dalam dunia bisnis saat ini yang kompetitif, memanfaatkan, memberdayakan, dan menghargai human capital itu atau sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan baik menjadi kunci dari keberhasilan suatu perusahaan. Bersama kita saat ini ada 3 pembicara atau narasumber yang akan sharing dengan kita bersama-sama di saat ini. Ketiganya adalah karyawan dari satu perusahaan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Siapa saja mereka? Mari kita temui mereka. Halo semua, saya Yusuf Gray. Senang bisa berada di sini. Hai, saya Derek. Ini kesempatan yang luar biasa untuk berbagi. Halo, perkenalkan nama saya Yves Rumbiak. Senang sekali bisa bergabung dan berdiskusi tentang topik yang sangat penting ini. Oke, baik. Itu tadi dia narasumber kita atau pembicara kita. Kita akan berbincang santai saat ini dengan para narasumber kita dengan topik membangun budaya perusahaan yang menghargai karyawan. Mungkin ini penting dan relevan di saat ini, di mana untuk mencapai satu target keberhasilan satu perusahaan itu tidak lepas dari kinerja sumber daya manusianya atau human capitalnya. Kita akan mengeksploitasi strategi-strategi terbaik seperti apa yang mungkin diinginkan oleh karyawan terhadap perusahaannya. Kita mulai saja. Pertanyaan pertama untuk Pak Yosef. Apa yang dimaksud dengan membangun budaya perusahaan dengan menghargai karyawannya? Budaya perusahaan yang menghargai karyawan adalah sekumpulan nilai, norma, dan praktik yang dimiliki oleh organisasi dan yang menentukan bagaimana karyawan diperlakukan serta dihargai. Ini menyangkut aspek seperti komunikasi, penghargaan, pengembangan, kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang positif. Intinya adalah tentang bagaimana perusahaan menempatkan kesejahteraan dan pengembangan karyawan sebagai prioritas utama. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Kakak Yosef. Selanjutnya, mengapa budaya perusahaan ini begitu penting dalam konteks bisnis saat ini? Kakak Derek, bagaimana pandangan Kakak Derek? Budaya perusahaan yang menghargai karyawannya sangat penting karena karyawan adalah aset terbesar bagi suatu perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih termotivasi, produktif, dan loyal kepada perusahaan. Mereka cenderung memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, di era digital dan globalisasi ini, persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik yang sangat ketat. Budaya perusahaan yang positif dapat menjadi faktor pembeda yang menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas pada perusahaan itu. Ya. Kakak Yves, bagaimana pandangan Kakak Yves? Apa langkah awal yang perlu diambil oleh perusahaan untuk mulai membangun budaya yang menghargai karyawan? Terima kasih Bung Hence. Langkah pertama yang harus diambil oleh perusahaan adalah memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan juga transparan. Karyawan harus merasa bahwa mereka bisa berbicara dan didengar tanpa ada rasa takut akan konsekuensi yang negatif. Ini berarti
menciptakan saluran komunikasi yang efektif di mana karyawan dapat menyampaikan ide-ide, saran, dan juga keluhan-keluhan mereka. Manajemen harus aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang terbuka tentu sangat penting. Tetapi bagaimana dengan penghargaan dan pengakuan? Apa peran mereka dalam membangun budaya perusahaan yang positif? Kakak Yosef, silakan. Penghargaan dan pengakuan memainkan peran penting dalam membangun budaya perusahaan yang positif. Karyawan harus merasa bahwa usaha dan kontribusi mereka dihargai. Pengakuan bisa dalam bentuk pujian sederhana, penghargaan karyawan bulanan, atau insentif finansial. Yang penting adalah memastikan bahwa penghargaan diberikan secara adil dan tepat waktu. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Masuk akal juga. Kakak Derek, bagaimana perusahaan bisa mendukung pengembangan dan pelatihan bagi karyawan? Menurut Kakak Derek bagaimana? Investasi dalam pengembangan dan pelatihan karyawan adalah langkah penting lainnya. Perusahaan harus menyediakan kesempatan bagi setiap karyawan untuk belajar dan berkembang, baik melalui pelatihan formal maupun pengembangan karir internal. Dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk pengembangan profesional, perusahaan menunjuk bahwa mereka peduli terhadap masa depan setiap karyawan. Hal ini juga membantu perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi dalam dunia usaha. Oke, saya setuju. Lalu bagaimana dengan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi? Mengapa ini penting dan bagaimana perusahaan bisa mendukungnya? Kakak Ipes, silakan. Baik, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi adalah faktor kunci lainnya. Kita tahu perusahaan harus memastikan bahwa karyawan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Fleksibilitas dalam jam kerja, cuti yang cukup, dan dukungan untuk kebutuhan pribadi adalah beberapa cara untuk mencapai keseimbangan ini. Ketika karyawan merasa bahwa mereka memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mereka akan cenderung lebih bahagia dan produktif. Lingkungan kerja yang positif itu pasti juga penting, benar kan? Nah, Kakak Yosef, apa saja yang termasuk dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif? Lingkungan kerja yang positif adalah tempat di mana karyawan merasa nyaman dan dihormati. Ini termasuk ruang kerja yang bersih dan aman, perlakuan yang adil, dan dukungan emosional dari manajemen dan rekan kerja. Budaya inklusif yang menghormati keragaman juga merupakan bagian dari lingkungan kerja yang positif. Semua ini membantu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan produktif. Wow, menarik sekali kita punya perbincangan kali ini. Kakak Derek, bagaimana perusahaan bisa melibatkan karyawan dalam mengambil suatu keputusan? Apakah itu baik atau tidak, atau boleh, atau bagaimana? Menurut pandangan Pak Derek seperti apa? Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam suatu pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dari pegawai itu sendiri, dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan ini bisa dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam proyek-proyek besar, proyek-proyek penting, meminta masukan mereka dalam perencanaan bisnis atau perencanaan strategi dalam suatu perusahaan, dan memberikan otonomi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketika karyawan merasa bahwa suara mereka didengarkan dan dihargai, mereka akan lebih berkomitmen terhadap tujuan perusahaan untuk mencapai
tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Selain itu, bagaimana perusahaan bisa memastikan kesejahteraan para pegawai? Kakak Ives? Program kesejahteraan karyawan yang komprehensif dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghargai karyawan mereka. Hal ini bisa mencakup asuransi kesehatan, program kebugaran, dukungan kesehatan mental, dan kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional karyawan. Semua ini membantu karyawan merasa lebih dihargai dan didukung, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan produktivitas mereka. Oke. Kepemimpinan yang inspiratif itu penting dalam menciptakan budaya perusahaan yang positif, iya kan? Bagaimana menurut Anda, Kakak Yosef? Kepemimpinan yang inspiratif adalah kunci dalam menciptakan budaya perusahaan yang positif. Pertama, pemimpin harus menjadi teladan dalam menunjukkan nilai perusahaan, mendukung karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif. Kedua, kepemimpinan yang baik juga berarti mendengarkan dan merespon kebutuhan karyawan dengan empati dan pengertian. Ini membantu menciptakan ikatan yang kuat antara karyawan dan manajemen. Oke, baik. Kita berbicara soal teamwork. Bagaimana perusahaan bisa menjaga keberagaman, menjaga keseimbangan dalam tim kerja, Pak Derek? Menghargai keberagaman. Tim adalah semua elemen penting budaya perusahaan yang menghargai karyawan. Perusahaan harus mendorong inklusivitas dan menghargai berbagai latar belakang, perspektif, dan pengalaman dari setiap pegawai yang dibawa oleh karyawan itu sendiri. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang beragam. Baik, pertanyaan terakhir buat Kakak Ives. Bagaimana perusahaan bisa secara terus-menerus melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik atau feedback tentang kinerja dan kepuasan dari karyawan? Evaluasi dan umpan balik yang terus-menerus sangat penting. Survei kepuasan karyawan, sesi feedback, dan review kinerja adalah alat penting untuk memahami bagaimana karyawan merasakan budaya perusahaan dan apa yang perlu diperbaiki. Perusahaan harus secara rutin mengumpulkan data dan masukan dari karyawan untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang dan memenuhi kebutuhan karyawan. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kepuasan dan ketertiban karyawan. Wow, cukup alot ya kita punya diskusi saat ini. Terima kasih untuk Kakak Yosef, Kakak Derek, dan Kakak Ives Rumbiak yang sudah hadir. Saya yakin kita punya pendengar atau kita punya penonton saat ini bisa mendapatkan sesuatu dari hasil kita punya ngobrol-ngobrol santai saat ini. Sebelum kita mengakhiri podcast saat ini, mungkin ada masukan dari kakak bertiga, persilakan. Pesan saya ingin mengingatkan bahwa karyawan adalah aset terbesar perusahaan. Menghargai mereka dan menciptakan budaya yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan mereka adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan. Setuju, menghargai karyawan bukan hanya soal memberikan gaji dan manfaat yang baik, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan mereka sehari-hari dan bagaimana kita mendukung aktivitas pertumbuhan mereka dalam perusahaan kita supaya kedepannya mereka menjadi pemimpin yang lebih lagi daripada kita pada saat hari ini. Baik Bung Hence, pesan terakhir saya untuk kepada para pemirsa, saya ingin menekankan
pentingnya kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mendengarkan, memahami, dan mendukung karyawan mereka. Budaya perusahaan yang positif dimulai dari atas dan menyebar ke seluruh organisasi. Wow, terima kasih untuk kakak bertiga atas pesan-pesannya. Semoga bisa menjadi value untuk semua para pendengar atau penonton di saat ini. Terima kasih telah bergabung di channel Pace Podcast di episode kali ini. Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah pada kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta share channel kami kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow dan nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten menarik lainnya di Pace Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pace Podcast out. Devmu.